Yo sahabat sektor 7, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan juga jangan lupa dukung Mimin dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 ya guys, agar Mimin tambah semangat lagi bikin videonya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview sedikit dari episode sebelumnya, diceritakan bahwa akhirnya Ivan keceplosan dengan membawa nama Tolbo. Hal itu membuat Nomang murka dan mengeluarkan aura yang mengerikan. Namun, hal itu dihentikan oleh Raja Neraka karena prioritas utamanya adalah menyelamatkan korban. Lalu Raja Neraka mendatangi Dahi dan mengancam Presdir Liudon serta menjauhkannya dari Dahi. Setelah itu, Raja Neraka mengeluarkan sisi lembutnya dan mengajak Dahi untuk bereinkarnasi menjadi keluarganya. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa mendengar ajakan dari Raja Neraka, Dahi pun merespon dengan pertanyaan apakah Raja Neraka serius dengan mengajaknya untuk bereinkarnasi menjadi keluarganya. Raja Neraka pun meyakinkan Dahi dengan berujar bahwa jika Dahi mau menjabat tangannya dan bereinkarnasi, maka mereka akan menjadi keluarga sungguhan. Dan Raja Neraka juga menambahkan agar Dahi mau mempertimbangkan penawaran darinya. Sambil menangis, Dahi pun berkata apa boleh seperti itu. Kemudian sambil tersenyum, Raja Neraka pun mengiyakannya dan meraih tangan Dahi. Akan tetapi tiba-tiba Dahi langsung melompat dan langsung memeluk Raja Neraka. Lalu dia berterima kasih kepadanya. Sambil menepuk-nepuk punggung Dahi, Raja Neraka pun menanggapinya dan meminta kerjasamanya untuk kedepannya. Namun tiba-tiba tubuh Dahi mengeluarkan aura berwarna merah muda yang membuat Raja Neraka menjadi bingung. Begitupun dengan Nomang. Melihat hal itu, dia pun ikut terkejut sembari berujar dalam hati bahwa ternyata hal itu bisa terjadi karena Dahi membuka hati sepenuhnya untuk Raja Neraka. Maka ikatannya yang semula bersama Tolbo sekarang sudah berubah menjadi ikatan dengan Sang Raja Neraka. Di sisi lain terlihat Ivan yang sudah tersadar dan dia kaget karena melihat kejadian tersebut. Di tengah situasi tersebut, tiba-tiba Presdir Liudon mendatangi Ivan dengan memegang kakinya. Dia menawarkan akan memberikan Dahi kepada Ivan jika Ivan mau mengeluarkannya dari tempat itu. Melihat kelakuan Presdir Liudon tersebut, Ivan pun tambah merasa kesal kepadanya. Kemudian terlihat Nomang yang ada di depan mereka berdua berbicara kepada Ivan untuk membiarkan Presdir Liudon tersebut karena sebentar lagi takdirnya akan ditentukan. Mendengar hal itu, Presdir Liudon pun bergetar ketakutan karena mendengar ucapan dari Nomang. Lalu diperlihatkan proses transformasi Dahi untuk berubah menjadi bawahan Raja Neraka pun masih berlanjut. Kemudian Ivan teringat pesan yang dikatakan oleh tuannya Tolbo, yaitu untuk membawa seluruh 12 cabang bumi sebelum Raja Neraka mendapatkan kekuatannya kembali. Setelah itu diperlihatkan bahwa proses transformasi Dahi pun selesai. Dari yang sebelumnya merupakan shio babi, sekarang dia berubah menjadi bawahan Raja Neraka. Dengan tampilan gaun merah menyala seperti api neraka. Lalu Ivan pun menyadari apa yang menjadi kekhawatiran tuannya. Dan dia mencoba untuk melakukan sesuatu demi tuannya. Ivan pun berteriak bersiap menyerang Raja Neraka menggunakan petirnya.
Ivan mengumpulkan kekuatannya dan melesat menuju ke arah Raja Neraka tanpa pikir panjang, dengan tujuan untuk membunuh Raja Neraka. Melihat hal itu, Nomang pun berujar bahwa Ivan sangatlah bodoh, karena dia tak tahu arti dari dahi yang sudah menjadi bawahan dari Raja Neraka. Untuk saat ini, Raja Neraka dan dahi terhubung oleh ikatan takdir. Dahi bisa menggunakan kekuatan dewa dari Raja Neraka, dan begitu pun sebaliknya, Raja Neraka bisa meminjam pakaian jenazah dahi. Kemudian diperlihatkan Raja Neraka mengulurkan tangannya ke arah dahi dengan tujuan untuk meminjam pakaian jenazahnya, dan dia pun mengaktifkan pakaian jenazah yang dipinjam dari dahi. Setelah itu muncul makhluk raksasa yang datang untuk memakan Ivan. Terlihat tampilan Raja Neraka yang keren dan gagah setelah mengaktifkan pakaian jenazah dahi, yang merupakan pakaian jenazah kuno atau pakaian jenazah menelan ladang. Melihat kekuatan luar biasa itu, Ivan pun ketakutan dan berujar bahwa inilah Raja Neraka yang sesungguhnya. Makanya tuannya Tulbu meminta jangan menyebut nama Raja Neraka sembarangan. Dan sekarang Ivan mengetahui alasannya kenapa mereka dilarang memanggil nama Raja Neraka sembarangan. Lalu Ivan pun tertelan oleh makhluk yang dikeluarkan oleh Raja Neraka sebelumnya, dan dia pun menghilang dalam sekejap mata. Setelah itu Raja Neraka melepaskan pakaian jenazahnya, dan dia mendatangi Nomang. Raja Neraka pun berujar kepada Nomang bahwa yang baru saja ditelan oleh Raja Neraka adalah bawahan dari Tulbu. Maka Raja Neraka akan mencerna dan melemparkannya ke neraka nantinya. Jadi Nomang diperintahkan untuk mencari informasi tentang hal itu. Dan Raja Neraka merasakan jika Tulbu telah merencanakan sesuatu. Nomang pun menyanggupi perintah Raja Neraka dan berujar bahwa serahkan saja kepadanya. Kemudian Raja Neraka pun berpindah mendekati Presdir Liudon dengan tatapan yang mengerikan, sambil mengulurkan tangannya bersamaan dengan aura yang mengerikan. Raja Neraka berujar bahwa sekarang adalah giliranmu, pendosa. Presdir Liudon pun hanya bisa terdiam ketakutan saja. Setelah itu, tangan Raja Neraka pun mencengkeram kepala Presdir Liudon. Dikarenakan hal itu, Presdir Liudon pun meronta-ronta dan dia berujar ingin berbicara sesuatu kepada dahi. Presdir Liudon pun meminta kesempatan sekali lagi kepada Raja Neraka. Bersamaan dengan permintaannya tersebut, Raja Neraka pun melepaskan cengkeramannya. Kemudian diperlihatkan bahwa Presdir Liudon merangkak mendatangi dahi, serta dia memohon-mohon maaf kepadanya karena dia sudah keterlaluan memperlakukan dahi. Dia takut jika dia terus seperti ini maka dirinya akan mengalami hal yang mengerikan. Dengan bersujud di hadapan dahi, Presdir Liudon meminta maaf lagi dan lagi, serta dia berjanji tidak akan berkata kasar dan memukulnya lagi. Melihat kejadian itu, Raja Neraka pun bertanya kepada dahi apa yang akan dipilih olehnya. Di luar dugaan, sambil tersenyum cerah, dahi pun memaafkannya, karena sekasar apapun perbuatannya, dia pernah menjaga dahi. Mendengar yang dikatakan oleh dahi, Presdir Liudon pun senang dan memegang Raja Neraka sambil berujar bahwa dahi sudah memaafkannya. Berarti sekarang sudah selesai urusannya di sini. Presdir Liudon pun meminta Raja Neraka agar segera mengeluarkannya dari tempat itu. Akan tetapi, dengan ekspresi yang kesal dan marah, Raja Neraka mengangkat tubuh Presdir Liudon. Dia berujar bahwa tidak usah terlalu senang karena sudah dimaafkan oleh dahi. Jika sudah dimaafkan, bukan berarti hukumannya akan berkurang, karena dosa yang sudah diperbuat tak akan pernah lenyap hanya dengan kata maaf.
luka yang didapat korban juga tidak akan pernah hilang. Jika menghilangkan dosa hanya dengan kata maaf sudah cukup, pasti para manusia hanya akan mengganggu orang-orang yang berhati lemah. Karena kalian hanya perlu dimaafkan. Namun persetan dengan aturan di dunia manusia. Entah bagaimana menurut kalian, akan tetapi aku, Raja Neraka, tak bisa menerimanya. Ujar Raja Neraka panjang lebar dan melemparkan tubuh Presiden Liudon. Lalu Raja Neraka pun juga menambahkan bahwa penghukum tidak akan pernah melupakan dosa. Sambil bersiap memberikan hukuman kepada Presiden Liudon, Raja Neraka berujar bahwa hukuman telah dijatuhkan. Lidah seorang pendosa bisa menjadi tajam dan ibarat mata pisau yang dapat melukai tubuh serta orang lain. Maka dakilah gunung berduri tanpa menggunakan tangan dan kaki, sampai ketajaman lidahmu tumpul, dan setelah itu kau akan dibuat menjadi lilin. Bersamaan dengan perkataannya tersebut, Raja Neraka mengeluarkan sebuah gunung dengan duri-duri tajam yang mengerikan. Melihat dan mendengar hal itu, wajah Presiden Liudon pun pucat pasi sambil memegangi mulutnya, seakan dia sudah merasakan bagaimana sakitnya hukuman itu. Kemudian setelah itu diperlihatkan jika Raja Neraka sudah keluar dari tempat sebelumnya dan dia sudah kembali ke dunia manusia. Di sana terlihat Jiwo sedang duduk menanti Raja Neraka sambil membawa sebuah bingkisan. Melihat Raja Neraka kembali, Jiwo pun berkata bahwa Raja Neraka pergi lebih lama dari dugaan Jiwo. Dan juga Jiwo memastikan jika masalah dengan Shio Babi sudah selesai. Raja Neraka pun mengkonfirmasi bahwa itu sudah selesai. Akan tetapi, tak percaya jika hal itu sudah selesai karena Jiwo melihat ekspresi wajah Raja Neraka yang mencurigakan. Raja Neraka pun beralasan jika dirinya juga bisa kelelahan karena menjatuhkan sebuah hukuman. Setelah itu tiba-tiba Jiwo menyuapkan sesuatu ke mulut Raja Neraka dan berkata bahwa makanan itu berupa kue yang serupa wafel dengan bentuk ikan yang sedang populer di Korea. Raja Neraka pun menanyakan Jiwo mendapatkan kue itu dari mana. Menanggapi hal itu, Jiwo pun menjelaskan bahwa dia membelinya di dekat mereka bertemu saat ini. Hal itu bisa terjadi karena bantuan dari Baekwo yang menyelesaikan kekacauan yang sudah terjadi. Jiwo pun jadi punya sisa waktu dan dia menduga jika Raja Neraka pasti akan merasa lapar. Makanya dia membelikannya untuk Raja Neraka. Kemudian Jiwo juga menambahkan pujian kepada Raja Neraka karena hari ini sudah bekerja dengan keras. Seakan mengetahui Raja Neraka sedang kelelahan, Jiwo pun mengajak Raja Neraka untuk pulang dan beristirahat. Sambil menyeberang jalan, Jiwo juga berujar bahwa pulang lebih awal memang sangat menyenangkan. Melihat tingkah dan kelakuan Jiwo, Raja Neraka pun tersenyum senang. Lalu berpindah di tempat lain. Pada malam harinya, di sebuah ruangan diperlihatkan seseorang yang belum diketahui namanya. Dia memberikan laporan kepada Baekwo. Dia melaporkan bahwa para mayat hidup di 5 tempat yang sudah ditandai di seluruh negeri telah terdeteksi, di mana ciri khas tempat-tempat itu merupakan tempat di mana 12 cabang bumi diperkirakan tinggal di sana. Kemudian Baekwo bertanya kepada orang itu tentang bagaimana Jiwo melaporkan kasus di mall yang baru saja terjadi. Orang itu pun menjawab bahwa mereka masih menggali informasi dari mayat hidup, sehingga belum bisa dipastikan. Akan tetapi dia berkata bahwa mayat hidup itu merupakan bawahan dari Tolbu yang sedang mengumpulkan para 12 cabang bumi. Mendengar hal itu, Baekwo pun berujar dalam hati jika seharusnya para 12 cabang bumi pasti akan datang jika Tuan Tolbu memanggilnya. Akan tetapi,
tanpa menggunakan kekuatan fisik untuk mengumpulkan mereka, karena 12 cabang bumi merupakan mantan bawahannya. Ditambah lagi pemilihan waktunya sangat bagus, bersamaan dengan para mayat hidup yang sedang aktif bergerak dan bertepatan dengan turunnya sang Raja Neraka ke dunia manusia. Apakah Tuan Tolbo merasa terancam dengan kemunculan Raja Neraka dan dia mengumpulkan para 12 cabang bumi? Karena dia sedang merencanakan suatu hal, ujar Baekwo dalam hati sambil melihat langit di malam hari. Akan tetapi tiba-tiba Baekwo melihat sesuatu di langit malam itu, dan dia pun terkejut dan menyadari sesuatu, yaitu dia melakukan itu karena sudah jelas bahwa para 12 cabang bumi tidak akan mau mengikutinya jika tahu apa yang direncanakan oleh Tolbo. Kemudian Baekwo pun menulis sesuatu di selembar kertas, dan dia menyerahkannya kepada orang yang bersamanya. Karena dia melihat sesuatu yang bersinar di atas langit yang merupakan bawahan Tuan Tolbo. Baekwo memintanya untuk mengantarkan kertas itu kepada Raja Neraka, dan juga Baekwo memberinya tugas penting yang belum diketahui apakah itu. Akan tetapi tugas itu sangatlah penting karena nyawanya tergantung kepada tugas itu, tambah Baekwo kepada orang itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di minggu depan ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung. Jumpa lagi dan bye-bye.